Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Nabi ini Bapak Ibu sekalian adalah manusia pilihan. Bahkan sering saya bahasakan di pengajian-pengajian saya, mungkin kalau kita hidup di zaman Nabi Muhammad SAW dulu, ini susah jadi sahabat. Coba bayangin Bapak Ibu sekalian kalau kita hidup di zaman dulu, di Mekah, nggak ada lampu, nggak ada media, ada orang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ngaku Nabi. Kira-kira kita beriman nggak? Ya. Bisa saja kita menjadi seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Kan? Nggak gampang untuk menjadi Abu Bakar dan Umar di zaman itu. Sulit sekali. Sekarang kita Islam, lahir orang tua kita sudah Muslim. Quran sudah lengkap. Sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris. Buku-buku agama banyak, masjid-masjid banyak. Banyak orang Islam. Gampang sekali. Kita bertanya kepada siapapun Muslim, dia bisa jelasin agamanya. Kita baca Quran dalam bahasa apapun bisa mengerti. Gitu kan? Hadis-hadis Nabi sudah banyak. Udah luar biasa, sudah sempurna. Zaman dulu ini luar biasa. Di Mekah, rumah masih dari tanah liat, nggak ada media, nggak ada lampu, ada orang. Ini nggak gampang itu. Kita lihat bagaimana kehidupan sahabat. Saya akan ajak Bapak Ibu sekalian dengan izin Allah pagi ini, coba kita masuk ke jendela hidupnya sahabat nih. Bagaimana mereka beriman pada saat itu. Ternyata kata kunci rahasianya adalah keyakinan di sini. Saya akan angkat dari kisah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Masing-masing kita angkat dua kisah, gitu kan? Yang mudah-mudahan kita bisa ambil pelajaran dari situ, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat misalnya kisah Abu Bakar. Abu Bakar ini seorang sahabat yang luar biasa. Bapak Ibu bayangkan ya, secara fisik, dikatakan cirinya Abu Bakar ini orangnya kurus tinggi. Dan kurus ini sampai urat-urat sarafnya kelihatan, urat-urat tangannya kelihatan. Dan beliau dikatakan cirinya kalau ditiup angin, tertiup angin kencang, terdorong badannya. Karena orangnya kurus. Subhanallah, dalam agama bukan masalah kurus atau gemuk. Bukan masalah kekar atau tidak. Bukan masalah kaya atau enggak. Tapi Allah sedang melihat potensi hati yang diisi dengan keyakinan. Bagaimana itu? Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah nggak pernah mau lihat paras wajah kalian, poster tubuh kalian. Itu nggak penting bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah memang menciptakan beragam. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah melihat ke hati kalian. Diisi apa hati itu? Dan amal kalian. Dan amal kalian. Kita lihat Bapak Ibu sekalian kisah Abu Bakar yang luar biasa. Ada hadis Nabi yang mulia, saya akan buka dengan ini. Yang berbunyi, "Lau wuzina iman Abi Bakar fi kiffah, wa wuzina iman hadhil ummah fi kiffah, la rajaha iman Abi Bakar." Kalau seandainya iman dan keyakinannya Abu Bakar ditimbang di satu timbang Nabi, dan ditimbang imannya dan keyakinannya seluruh umat Islam, seluruh umat ini ditimbangan yang sebelahnya, gitu kan? Jadi semua sahabat, semua tabi'in, semua orang muslim yang sudah mati, semua yang masih hidup, semua yang belum lahir, gabungin semua imannya dan keyakinannya, termasuk kita yang hadir di sini. Kemudian ditimbang di timbangan yang sebelah, tetap keyakinan dan imannya Abu Bakar lebih berat. Satu ngalahin 5 miliaran orang, bayangin aja. Kira-kira seperti apa keyakinan Abu Bakar? Coba kita lihat jendela kehidupannya. Memang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kasusnya misal contoh kisah Isra Mi'raj. Saya tidak cerita Isra Mi'rajnya, tapi saya ingin hubungkan kisah itu dengan kejadian bagaimana keyakinan Abu Bakar. Kisahnya begini. Waktu Nabi SAW pulang dari kasus kejadian Isra Mi'raj. Kan itu Isra jalan malam hari, Mi'raj naik ke langit. Prosesnya 1 malam. Waktu balik ke Mekah lagi, matahari udah terbit kayak mungkin kita sekarang di pagi hari. Nabi SAW duduk di depan Ka'bah, lalu merenungi kejadian. Ini kejadian yang luar biasa, sangat luar biasa, spektakuler ini. Tidak pernah sebelumnya, tidak pernah juga tidak akan pernah terjadi bagi orang yang setelah beliau SAW. Nabi-nabi pun tidak ada yang mengalami seperti beliau ini. Perjalanan 1 malam yang luar biasa. Ringkasnya adalah Nabi SAW merenungi kejadian tersebut. Lewatlah Fir'aunnya umat ini. Fir'aun umat Islam ini adalah Abu Jahal. Ya, Abu Jahal ini Bapak Ibu sekalian perlu kita tahu di Mekah julukannya dia Abu Hakam. Abu Hakam ini maksudnya orang yang bijaksana ya. Dia kan Raja Mekah, orangnya memang bijaksana. Sampai pada Nabi SAW berdoa,
Ya Allah, kuatkanlah Islam ini, salah satu dari dua Umar, kan? Umar bin Khattab dan Umar bin Amr bin Hisham. Maksudnya Abu Jahal tuh. Kedua ini orang punya prinsip. Pokoknya kalau dia sudah meyakini itu benar, dia akan pertahankan sampai mati, gitu kan. Seperti itulah. Akhirnya Allah berikan hidayah Umar bin Khattab. Abu Hakam di Mekah. Dan Nabi SAW suruh kita memanggil dia Abu Jahal, orang yang bodoh. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dia tahu benar nih, tapi nggak mau beriman. Nggak mau. Dan kalau dia beriman pada saat itu, satu Mekah bisa beriman. Dia panen pahalanya. Tapi dia nggak mau, subhanallah. Pernah satu kali, Abu Jahal ini, sebelum saya masuk ke kisah Isra Mi'raj ini, Abu Jahal ini setiap malam Bapak Ibu sekalian, secara diam-diam, ya, dia sembunyi-sembunyi datang ke rumah Nabi SAW dengarin ayat Al-Quran. Nabi SAW ini setiap malam dengar Al-Quran. Dia datang dengar. Abu Sufyan, temannya dia, tapi nanti Abu Sufyan ini masuk Islam tentunya, pembebasan kota Mekah. Maka Abu Sufyan juga di sisi rumah yang lain Nabi SAW lagi dengar. Ada juga satu tokoh Quraisy, tapi mohon maaf saya lupa namanya. Satu lagi ada di sisi yang lain, 3 orang nih. Mereka dengar semalam suntuk ayat-ayat, karena ini dalam bahasa Arab, bahasa mereka ngerti. Apa ini yang isinya gitu kan. Udah pada saat mau terbit matahari, 3-3-nya mau pulang, ketemu tiba-tiba. Dalam kisah ini dikatakan ketemu. Lalu 3-3-nya mengatakan, Abu Jahal bilang, kenapa kalian di sini? Abu Sufyan bilang, saya dengar apa yang Muhammad baca. Yang satu lagi bilang, saya juga dengar. Ini kalau orang Mekah lihat kita nih, berbahaya. Kita ikrar nggak boleh ketemu lagi ya. Baik, nggak ulangin lagi. Subhanallah, besok malam 3-3-nya datang lagi. Kisah nyata nih. 3-3-nya datang lagi, kemudian 3-3-nya di posisi yang berbeda, tidak saling tahu dengan hikmah Allah. Begitu pagi keluar, ketemu lagi. Gitu kan? Ikrar lagi, tidak akan ulangin. Hari ketiga ngulangin lagi. Kejadian lagi yang sama. Pada saat ketemu lagi pagi hari, Abu Sufyan bilang begini, kita harus selesaikan nih masalah. Gitu kan? Apa pendapat kalian yang kalian dengar dari Muhammad? Kata temannya yang satu itu, saya tahu ini kebenaran. Saya akui ini kebenaran. Karena saya paham dalam bahasa saya, dan saya tahu kebenaran. Terus ditanya Abu Sufyan, kalau kau Abu Sufyan, temannya tanyain. Kalau kau, dia bilang saya tahu ini kebenaran, sama pengakuannya. Cuman ada yang Muhammad baca saya ngerti, ada yang saya tidak ngerti. Gitu kan? Waktu Abu Jahal ditanya, Bapak Ibu sekalian, kalau kamu Abu Hakam bagaimana? Abu Hakam ini, Abu Jahal nundukin kepalanya bilang apa Bapak Ibu sekalian, itu diangkat. Saya tahu ini kebenaran. Dia pun bilang begitu. Tapi di Mekah ini dari dulu sukunya Muhammad sama suku aku bersaing. Dari dulu. Jadi kalau sukunya Muhammad ini kasih makanan jemaah haji, kasih minuman, sukuku pun melakukan. Kami bersaing. Kalau mereka ngurus Ka'bah, kami juga urus Ka'bah. Pokoknya di Mekah ini sekali buat mereka, sekali buat kami. Sekarang ini dari sukunya Muhammad ada nabi, di sukuku tidak ada nabi. Bayangin kata-kata itu. Terus dia bilang, maka karena itu suku saya akan dikalahkan. Saya tidak akan beriman sama Muhammad selamanya. Tahu kebenaran. Sampai sering saya bilang di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, ini cirinya Abu Jahal banyak nih. Nah, itu. Tahu kebenaran, tapi karena fanatik nggak mau tahu, nggak mau tinggalin, nggak mau ikutin, dan tidak mau tinggalkan. Tahu tinggalin. Subhanallah, kamu salah saudaraku. Oh iya, baik. Mudah-mudahan saya tinggalin. Ditinggal, itu ada. Nggak ada orang salah ngotot, gitu kan? Nah ini sifatnya Abu Jahal nih. Nah, ini bahaya sekali, gitu kan? Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali kepada kisah Isra Mi'raj. Abu Jahal, yang Nabi SAW mengatakan Fir'aunnya umat ini. Fir'aun itu tahu Nabi Musa sebagai Nabi. Nggak mau ngikut sampai Allah tenggelamkan. Tahu Nabi Musa sebagai Nabi. Dia nolak, nggak mau. Karena bukti-bukti sudah banyak. 10 tahun didakwain. Gitu kan? Maka kata Nabi SAW, ini Fir'aunnya umat. Lewat Abu Jahal. Dia lihat Nabi SAW lagi semalam nih. Terus Abu Jahal bilang, wahai Muhammad, kenapa kamu seperti itu? Kalau bahasa sederhana, kenapa kamu mulung-mulung seperti itu? Gitu. Nabi SAW dengan polosnya menceritakan, tadi malam datang kepada saya malaikat Jibril. Jibril membawa seekor kuda. Kuda itu berwarna putih bersayap. Saya tunggangin atasnya. Dimanapun matanya memandangkan sebuah tempat, kakinya sudah di sana. Kemudian saya ke Palestina. Saya ikat tali kekangannya. Ini cerita luar biasa ini. Saya masuk ke Masjid Aqsa, saya temukan ruh semua nabi. Ini ruh semua nabi ini Bapak Ibu sekalian, dalam hadis lain dikatakan Allah mengutus 124.000 nabi. 124.000. Seberapa besar masjid yang dibutuhkan gitu kan?
Jadi semua halaman di sekitar situ tuh Allah berkahi semuanya tuh ada ruhnya para nabi. 124.000 nabi, ada 313 rasul, dan ada 25 nabi rasul yang wajibnya namanya dan semua. Jadi masih banyak yang belum kita tahu nih. Ya, gitu kan. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi SAW, minhum man qasasnahum alaika, wa minhum man lam naqsushum alaik. Hai Muhammad, ada nabi-nabi yang sudah kami ceritakan padamu, tapi masih banyak yang kami belum ceritain. Cukup yang 25 itu selesai buat umatmu. Tapi yang lain ini masih banyak belum diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkas cerita, Nabi SAW mengatakan, saya masuk ke masjid, saya imami mereka sholat. Kemudian setelah sholat pun Jibril sempat mengatakan, wahai Muhammad, ini Israfil, malaikat. Ini Mikail, diperkenalkan malaikat. Lalu kemudian saya naik ke borak tersebut, lalu saya dimi'rajkan ke langit. Di langit pertama saya bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua, ya, saya bertemu dengan dua nabi yang sepupu. Nabi Yahya dan Nabi Isa, ibunya bersaudara, gitu kan. Kemudian langit ketiga saya bertemu dengan Idris, langit keempat dengan Yusuf, langit kelima dengan Harun, langit keenam dengan Musa, langit ketujuh dengan Ibrahim. Tentu Bapak Ibu sekalian, kalau kisah Isra Mi'raj yang sebenarnya proses dari Mekah waktu terbang ke Palestina ini, itu Nabi SAW diperlihatkan azab kubur, macam-macam azab kubur. Saya nggak ceritain nih, orang pezina diapain, orang ini diapain, itu ada ceritanya, itu kena panjang ya. Ini saya ringkaskan cuma 10% saja, karena bahasan kita bukan Isra Mi'raj, tapi masalah Abu Bakar tadi. Kemudian pada saat Mi'raj ke langit, ketemu dengan nabi-nabi ini, ada komunikasi antara nabi dengan nabi-nabi tersebut. Nabi Adam misalnya mengatakan di langit pertama, selamat datang wahai anakku yang soleh dan nabi yang soleh. Gitu kan? Lalu Nabi SAW mengatakan, saya lihat seseorang yang tubuhnya besar, 60 siku ke langit, maksudnya 27,5 meter. Nah, kalau kita sekarang itu Nabi Adam, yang di sekitarnya itu, yang kadang-kadang dia balik ke kanan, dia tersenyum, dan dia balik kiri, dia sedih. Dan saya bertanya kepada Jibril, kenapa? Siapa orang ini? Dan kenapa dia kalau balik kanan dia senyum, dan kalau dia balik kiri dia sedih? Kata Jibril, itu adalah ayahmu Adam. Dan dia balik ke kanan, dia senyum, karena dia melihat Allah perlihatkan padanya anak cucunya yang beriman, dan akan jadi penghuni surga. Dan dia balik kiri, dia sedih, karena dia perlihatkan anak cucunya yang akan masuk neraka karena kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada proses gitu kan. Langit kedua juga dengan Nabi Isa, Nabi Yahya ada bicara. Langit ketiga juga begitu, sampai langit ke 6, 7 itu semua bicara. Ringkas cerita adalah, Nabi SAW mengatakan setelah itu saya naik ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha ini, dia bilang sangat terang, kata Nabi SAW, diterangi dengan cahaya Allah, dan terdengar suara dari langit. Allah berfirman, wahai Muhammad, saya perintahkan umatmu untuk mengerjakan 50 waktu sholat. Gitu kan. Maka kata Nabi SAW, saya pun menerima itu, lalu saya turun ke langit ketujuh, ketemu dengan Ibrahim. Ibrahim tidak bicara apa-apa. Saya turun ke langit ke-6, ketemu dengan Musa. Nabi Musa AS, Musa sempat menahanku. Kata, lalu bertanya, wahai Muhammad, apa yang diperintahkan Tuhanmu untukmu dan umatmu? Lalu aku berkata, 50 waktu sholat. Ya kan? Lalu Musa berkata, wahai Muhammad, umatku masih lebih kuat keyakinannya daripada umatmu. Mereka tidak mampu melakukan perintah Allah. Bani Israel banyak melakukan pelanggaran, gitu kan? Minta kepada Allah keringanan. Berat tuh 50 waktu sholat. Nah, memang benar Bapak Ibu sekalian. Ini kalau 50 waktu sholat, per 15 menit azan. Bisa nggak kita lakukan nih? Ini bukan gampang ini. Sekarang saja 5 kali azan sudah kadang-kadang keteteran gitu kan. Ini 50 waktu sholat. Nabi Musa mengatakan berat, minta. Nabi Muhammad SAW pun mengatakan saya kembali. Minta keringanan. Allah ringankan 5. Balik, tanya Musa. Berapa? 45. Masih berat. Minta lagi keringanan. Terus bolak-balik. 5 sampai sisa 5 saja. Itu pun Nabi Musa masih tanya, berapa hai Muhammad? 5. Minta lagi keringanan, masih berat. Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Saya sudah malu kepada Allah. Gitu kan? Maka terdengar suara dari langit, Allah mengatakan, wahai Muhammad, dia 5 waktu sholat, tapi pahalanya 50 waktu sholat. Karena umat Islam dalam hadis dikatakan apa? Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap satu perbuatan baik akan dibalas 10 kali lipat. Gitu kan? Nabi SAW mengatakan, saya pun akhirnya turun ke Palestina, kembali ke Mekah. Kita lihat nih kejadian pada saat itu ya. Di Mekah, nggak ada media, nggak ada apa-apa nih. Nabi Muhammad SAW juga cerita, bukan kepada seorang sahabat yang sudah beriman. Ini kepada siapa? Abu Jahal. Yang benci benar dengan Islam, nih, benci dengan Nabi SAW. Abu Jahal bilang, wahai Muhammad, kau pergi ke Palestina, yang kami tempuh dengan kecepatan kuda terbaik kami sebulan. Zaman itu sebulan, gitu kan? Pergi, dan kamu pulang dalam 1 malam.
2 bulan perjalanan. Nabi SAW dengan yakin bilang, iya. Sekarang di Melbourne ini, secara akal manusia saja Bapak Ibu sekalian. Saya coba pertemukan zaman dulu sama zaman sekarang nih. Sekarang nih di Melbourne, ada teman-teman yang hadir di Baitul Ma'mur ini bilang sama kita, tadi saya jam 6 pagi take off dari Jakarta. Ini sudah tiba di Melbourne. Percaya nggak? Ada pesawat loh. Nggak percaya? Nah bagaimana orang zaman dulu percaya tuh? Dan orang yakin pada saat itu memang kuda tercepat, itu sebulan baru bisa sampai. Kalau kita sekarang pakai pesawat Concorde kali ya. Itu pun belum bisa 2 jam sampai ke Melbourne. Nggak mungkin gitu kan. Ini bayangkan zaman itu. Jadi Abu Jahal bilang, wahai Muhammad, kau menempuh perjalanan ke Palestina yang kami tempuh dengan kuda terbaik kami. Sebulan pulang pergi berarti 2 bulan. Dalam 1 malam. Kata Nabi SAW, iya. Dengan yakin, iya. Gitu kan. Abu Jahal bilang, wahai Muhammad, kalau saya kumpulin masyarakat Mekah nih, saya kumpulin semua, gitu kan? Apa kau mau ceritain ini yang kau ceritain? Kenapa Abu Jahal bilang begitu? Karena Abu Jahal yakin ini orang gila. Nggak mungkin sudah ada kuda bersayap, bisa terbang, bisa, sudah cerita khayalan. Ke Palestina aja nggak percaya, apalagi ke langit. Ini nggak usah bicara langitnya, ini masih ke Palestina nggak percaya gitu. Kata Nabi SAW, tentu saja. Abu Jahal pegang tangan Nabi SAW, dibawa ke sebuah bukit Bapak Ibu sekalian, namanya Bukit Abi Kubais. Bukit Abi Kubais ini sekarang ada di Istana Raja Saudi yang di sebelah pintu nomor 1 di Masjid Haram. Kalau yang pernah haji ya umrah, seringkali orang Indonesia itu masuknya ke bab Malik Abdul Aziz, pintu nomor 1. Sebelahnya ada Istana Raja. Dulu di situ ada bukit kecil, bukit ini khusus memang ya oleh orang-orang Mekah untuk menyampaikan iklan, informasi, dan ini yang naik cuma kalangan budak serta yang disampaikan berita penting saja. Misal Mekah akan diserang, ada raja yang mati, anak raja lahir, begitu-begitu saja. Kalau yang biasa nggak boleh, dan tidak boleh naik kecuali 1 orang, serta yang naik cuma kalangan budak. Tahu Abu Jahal buat apa Bapak Ibu sekalian? Niatnya untuk mempermalukan Nabi SAW, bawa ke gunung Abi Kubais, bukit Abi Kubais. Orang-orang Mekah dilihat dari kejauhan ada 2 orang naik di gunung Abi Kubais, belum pernah nih. Sejarah Mekah nggak mungkin 1 aja. Dan begitu mereka mendekat, yang dilihat di bukit Abi Kubais siapa? Abu Jahal, raja mereka. Di sebelahnya ada siapa? Nabi Muhammad SAW yang dikenal dengan orang yang terpercaya. Ini berarti luar biasa. Maka 1 kota Mekah yang kafir berkumpul karena ada Abu Jahal, yang beriman sahabat kumpul karena ada siapa? Nabi Muhammad SAW. Ini belum pernah terjadi nih. Maka Abu Jahal waktu dia sudah kumpul semua, Abu Jahal bilang, wahai Muhammad ceritain sekarang. Nabi SAW dengan polosnya ceritain tuh. Datang kepada saya malaikat Jibril, datang kuda burak bersayap warna putih, terbang, dan terus dari awal sampai akhir kisah Isra Mi'raj. Ini diceritain panjang lebar. Ini saya bilang tadi kisah yang saya sampaikan ini cuma 10%. Kisah Isra Mi'raj hakikat itu panjang, gitu kan. Ada kisah tentang alam barzakh, azabnya segala macam, kemudian ngobrol dengan nabi-nabi dan seterusnya. Ringkas cerita adalah pada saat Nabi SAW sudah sampaikan, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Orang-orang kafir dari masyarakat Mekah bertambah kufur. Muhammad gila ini. Cerita tentang masalah begini. Nggak masuk di akal gitu kan. Nggak mungkin. Dan orang-orang yang sudah beriman dari kalangan sahabat itu menjadi bimbang. Benar nggak ya? Ini kuda bersayap ini saja sudah nggak mungkin masuk akal. Terbang ke Palestina sudah lebih nggak masuk akal. Naik ke langit lebih gila lagi gitu kan. Udah nggak mungkin masuk di akal gitu. Mereka ragu tapi ini Nabi. Sudah Abu Jahal turun dari bukit Abi Kubais sambil tertawa Bapak Ibu sekalian senyum. Dia bilang sekarang agamanya Muhammad sudah habis. Dia pergi ke rumah, ada sebuah rumah tempat ngumpul namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa ini tempat ngumpulnya tokoh-tokoh Quraisy, kan? Kumpullah tokoh-tokoh Quraisy di situ. Lalu Abu Jahal bilang, wahai orang-orang Quraisy, berita gembira, agamanya Muhammad sudah habis. Mereka bilang, kemana bisa? Kok bisa? Gitu. Selama ini mereka memang sengaja ingin memerangi Nabi SAW. Abu Jahal tanpa sadar, dia cerita, Muhammad telah merekayasa cerita bohong, katanya, terus Abu Jahal ceritain lengkap dari awal sampai akhir. Ternyata Abu Jahal ini hafal semua ini. Semua diceritain, semuanya lengkap. Tanpa dia sadar, dia sedang nyebarin berita Isra Mi'raj, gitu kan? Cerita sama dia. Orang-orang Quraisy diam. Perlu kita ketahui, dalam kisah ini dikatakan, waktu Abu Jahal turun dari bukit Abi Kubais dan sempat tertawa, ada beberapa sahabat yang mengingat itu. Berarti tahu Abu Jahal ini niatnya memang ingin
menghancurkan agama Islam nih, mau mempermalukan Nabi SAW. Waktu Abu Jahal ke Darun Nadwa diikutin oleh sahabat-sahabat ini. Dan waktu didengar Abu Jahal berbicara menceritakan, dan Abu Jahal sempat bilang, wahai Quraisy, tinggal ada satu orang saja. Kalau satu orang ini kalian bisa rusak keyakinannya, maka pastikan agama Muhammad habis. Cari Abu Bakar. Nah ini saksi bahasan nih. Nanti kita lihat bagaimana figur Abu Bakar yang tadi badannya kurus itu, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Dengan satu kata kunci keyakinan, dia bisa balik Mekah yang penuh dengan kekufuran, dan sahabat yang sudah bimbang, kebalik semuanya jadi percaya Isra Mi'raj. Bagaimana bisa dilakukan sama dia itu? Enggak ada media. Apa yang dia lakukan? Perhatikan. Luar biasa orang ini. Datanglah orang-orang Quraisy ini, Abu Jahal bilang, kita datangin. Abu Bakar itu ada di kebun kurmanya di luar kota Mekah. Jalanlah orang-orang Quraisy, diikutin oleh beberapa sahabat yang memang mau tahu nih. Abu Bakar bilang apa nih? Orang sudah bimbang semua satu Mekah. Yang beriman pun bimbang. Diikutinlah. Coba kita ikutin seperti kita hadir di waktu itu ya. Bagaimana pada saat itu mereka jalan, waktu tiba di kebunnya Abu Bakar, Abu Jahal teriak-teriak, wahai Abu Bakar, keluarlah. Abu Bakar keluar. Bingung Abu Bakar lihat. Belum pernah tokoh Mekah datang ke kebunnya, dan belum pernah sejarah Mekah orang beriman sama orang kafir jalan sama-sama. Karena sahabat juga jalan sama Abu Jahal dan teman-temannya. Terus Abu Bakar bilang, ada apa wahai Abu Jahal? Abu Jahal bilang, temanmu Muhammad sudah gila. Masa dia buat cerita bohong? Terus Abu Jahal ini ceritain lagi Isra Mi'raj lengkap kepada Abu Bakar. Abu Bakar belum pernah dengar dari Nabi nih. Begini, Muhammad bilang begini, Muhammad bilang begini, Muhammad bilang begini. Kejadian semua sampai pulang lagi ke Mekah. Sudah ringkas. Tujuannya apa ini? Untuk menghancurkan, meredahkan keyakinan Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar, Bapak Ibu sekalian? Satu kalimat, susunan kalimat-kalimat yang Abu Bakar ucapkan ini, kata ulama, ini yang membuat keyakinannya lebih berat daripada semua umat. Dan dengan kalimat yang dia ucapkan inilah yang membuat Islam bisa bertahan sampai hari kiamat. Dia bilang apa? Hai Quraisy, dia bilang dengan suara keras, spontanitas ya ini. Dia bilang, wahai Quraisy, kalau kalian mau tahu tentang bagaimana saya kepada Muhammad, kalau di depan mata saya ada sebuah tembok berwarna putih terang, dan Muhammad mengatakan tidak Abu Bakar, tembok itu hitam, saya akan bohongkan mata saya dan saya bilang iya hitam. Gitu. Coba kira-kira bagaimana? Apa kira-kira Abu Jahal mau bilang nih? Depan mata saya tembok putih, Muhammad bilang enggak hitam. Oh iya, saya yang salah, hitam. Jadi matanya pun dikalahkan dengan Nabi SAW. Abu Jahal tidak bisa ngomong waktu itu, diam, gitu kan? Ini luar biasa nih, artinya ini nggak mungkin salah dia Nabi. Dia bicara apapun pasti, Allah memang benar ada, agama yang dibawa memang benar. Udah nggak apapun nggak akan menggoyahkan dia. Sampai mati dia pertahankan itu. Itu luar biasanya. Lalu Abu Bakar ini buat perihal-perihal yang luar biasa. Dia tahu ini ada masalah nih. Dia bilang sama sahabat-sahabat, di mana Nabi SAW? Kata para sahabat lagi di bawah bukit Abi Qubais dikerumuni orang-orang. Nah, Abu Bakar ke sana. Abu Bakar melakukan satu trik Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, kata para ahli sejarah Muslim ini cerdasnya luar biasa gitu. Allah berikan taufik dia. Dari Nabi SAW lagi dikerumuni orang, dari kejauhan Abu Bakar teriak, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Teriak-teriak dari jauh nih. Jadi kalau kayak di Baitul Ma'murnya ada tiba-tiba orang teriak panggil nama saya di luar, pasti kita akan lihat ke sana otomatis. Memang trik itu sengaja dilakukan Abu Bakar untuk menarik perhatian. Orang-orang terlihat Abu Bakar, orang pada minggir semua kasih jalan. Karena dia manggil, ya Rasulullah. Tujuannya Rasulullah SAW. Rasulullah terlihat Abu Bakar senyum, udah tahu siapa yang datang. Lalu Abu Bakar bilang, sambil jalan nih, dia bilang, ya Rasulullah, Abu Jahal menceritakan kepada saya, lalu Abu Bakar ceritain Isra Mi'raj, datang kepada anda malaikat Jibril dengan suara keras. Jadi Abu Bakar ceritain tuh sambil jalan, jadi Isra Mi'rajnya makin tersebar. Ada burak, kuda bersayap warna putih, yang terbang, yang ini, sampai pulang ke Mekah lagi. Pas tiba di depan Nabi SAW, kisah Isra Mi'rajnya selesai. Kata Abu Bakar apa? Ya Rasulullah, benarkah itu? Kata Nabi SAW, benar wahai Abu Bakar. Abu Bakar lagi ucapkan satu kalimat, Bapak Ibu sekalian, itu luar biasa. Saya waktu tahu ini sampai saya merinding sendiri. Gitu. Dia bilang apa? Anda pasti benar, dengan suara keras. Akhirnya sahabat yang kendor imannya, oh iya, naik kembali. Ini Rasulullah nggak mungkin salah nih, ngapain kita ragu gitu kan? Dia teriak dengan suara keras, Anda pasti benar, nggak mungkin salah. Gitu. Lalu Abu Bakar ingin menyempurnakan nih. Ini lihat bagaimana proses dia membalik Mekah yang bimbang
Sahabat yang kafir pun, yang kafir ini terakhir yakin bahwasanya Isra Mi'raj benar terjadi. Kata Abu Bakar apa? Ya Rasulullah, kami tahu, satu Mekah ini tahu, Anda belum pernah ke Palestina. Belum pernah ke Palestina. Dan di Mekah ini ada sekian banyak tokoh-tokoh Quraisy, bukan orang biasa. Tokoh-tokoh Quraisy yang hatin. Kalau Bapak Ibu baca surah Quraisy ya, di ilafi Quraisy kan, ada rihlat asy-syita'i was-saif. Rihla itu perjalanan. Syita itu musim dingin, saif itu musim panas. Jadi orang-orang Quraisy ini suka mengadakan perjalanan. Kalau di musim panas biasanya ini mereka ke negeri Syam, ke Palestina. Karena di sana lagi bunga-bunga lagi banyak gitu kan. Mereka begitulah yang menghibur diri mereka. Kalau musim dingin, kalau musim panas malah, kalau musim dingin malah mereka ke Yaman. Intinya seperti itulah. Nah, ada orang-orang Quraisy di Mekah ini yang hafal benar. Hafal pintu gerbangnya Palestina, hafal jalan-jalannya. Sepertilah mungkin kalau Bapak Ibu sudah pernah mampir ke satu tempat, mungkin Melbourne ini satu kali Bapak Ibu pulang ke Indonesia. Pasti ditanya, Melbourne sudah tahu, oh jalan ini, jalan ini. Jadi sudah tahu jalannya, pasarnya, bentuk, kebiasaan orang. Masjid Aqsa, pintunya bagaimana, bahkan warna temboknya mereka tahu. Ini kata Abu Bakar nih ya. Lalu kata Abu Bakar, ya Rasulullah, saya akan panggil mereka semua. Dipanggil oleh Abu Bakar. Wahai tokoh-tokoh Quraisy, kesinilah, kumpul. Kalian menganggap bahwasanya Abu Jahal menceritakan bahwasanya Muhammad bohong, ayo kita buktiin sama-sama. Panggil semua, kumpul. Ini satu kota Mekah sekarang ngumpul. Yang beriman dan kafir, termasuk tokoh-tokoh Quraisy yang tidak dengar waktu Nabi SAW sampaikan, juga datang. Gitu. Lalu kata Abu Bakar, ya Rasulullah. Sebelum itu dia bilang, katakan, wahai Quraisy, Muhammad akan menceritakan tentang Palestina. Kalau apa yang dia ceritakan tentang Palestina, keadaannya, rumahnya, pasarnya, jalanannya, Masjid Aqsanya, benar seperti yang kalian tahu, kalian harus sportif mengatakan Muhammad benar. Tapi kalau misalnya ada yang dia sampaikan tidak sesuai dengan kalian ketahui, dan itu benar, kalian punya hak untuk membohongkannya. Lalu kata Abu Bakar, ya Rasulullah, silahkan ceritain. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka Palestina di depan mata saya. Kayak saya lihat. Maka saya ceritakan kepada mereka, pintu gerbangnya begini, jalannya begini, pasarnya begitu, rumahnya begini. Ceritain semua. Masjid Aqsa itu pintunya begini. Bahkan kata Nabi SAW, saya bisa menghitungkan buat mereka jumlah jendela dan tiang Masjid Aqsa. Dan subhanallah, setiap Nabi mengatakan jalannya begini, orang Quraisy ini yang puluhan orang ini, Muhammad benar. Pasarnya begini, Muhammad benar. Rumahnya begini, Muhammad benar. Mereka benarkan semua, karena mereka tahu itu. Bapak Ibu sekalian, coba kita tangkap secara rasional ya. Kalau sekarang saya ceritakan ke Bapak Ibu tentang Masjid Aqsa, saya tinggal search di Google, pakai satelit bisa saya lihat tuh. Saya bahkan bisa ceritain sekarang ke Bapak Ibu, warna temboknya mungkin lubangnya pun saya bisa lihat, gitu kan. Kalau zaman sekarang, zaman dulu nggak mungkin kecuali lihat dengan mata kepala, gitu kan. Nggak bisa diceritain. Orang pun ceritain belum tentu sama. Ya, cerita orang berbeda-beda, tapi Nabi SAW diperlihatkan dan menceritakan seperti sedang melihat Palestina. Maka semua puluhan orang Quraisy yang kafir memberikan kesaksian Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar, terus begitu. Jadi proses yang Abu Bakar lakukan ini membalik Mekah yang tidak yakin Isra Mi'raj, jadi yakin. Itu kan dibalik sama dia. Hanya karena satu masalah Bapak Ibu sekalian, keyakinannya tentang ini benar, nggak mungkin salah. Gitu kan? Sampai seperti itu. Lalu Nabi Muhammad SAW ingin menutup Isra Mi'raj ini dengan sebuah fakta yang lain. Kata Nabi SAW, wahai Quraisy, ada satu bukti lagi. Kalau kalian yakin dengan bukti itu, maka kalian akan beriman pada risalah saya. Tapi kalau kalian memungkiri, kalian tidak akan beriman sama saya selamanya. Udah susah, gitu kan? Kata Nabi SAW, waktu saya sedang pulang dari Palestina ke Mekah, di atas burak tadi itu, saya melihat ada karavan kalian, ada kafilah kalian, belasan unta. Di atas unta itu ada fulan, nama-namanya orang Quraisy nih. Dan di depan sekali, unta yang paling depan, unta berwarna putih, di lehernya itu ada kain warna merah. Di tengah jalan, waktu saya lagi di atas, saya melihat mereka sedang kehilangan unta. Maka saya pun berkata dari atas burak saya, wahai Quraisy, unta kalian di lembah fulan. Kelihatan kan kalau dari atas. Lalu mereka mengikuti suara saya dan mereka temukan unta mereka. 2 hari lagi, kata Nabi,
kafilah ini akan tiba di Mekah. Tanya sama mereka apa yang saya ceritain. Ini nggak mungkin kecuali lihat dengan mata kepala ya. Sekali lagi kalau kayak zaman sekarang kita bisa lihat dari kamera. Ini nggak ada sama sekali fasilitas waktu itu. Baiklah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? 2 hari kemudian satu kota Mekah, nggak tertinggal anak kecilnya, perempuannya, orang tuanya, laki-lakinya semua kumpul di sebuah pintu gerbang namanya pintu Bani Syaibah. Kumpul semua di situ, nunggu nih yang Nabi bilang, benar nggak ini kafilah ini akan datang gitu? Subhanallah, menjelang waktu duhur lewat benar kafilahnya. Benar-benar seperti yang Nabi ceritain. Jumlah untahnya, nama orang-orang yang di atas untanya. Dan unta yang paling depan betul warna putih, di lehernya ada kain merah. Karena penasaran orang Quraisy Mekah langsung tanya, wahai orang-orang Quraisy, dan orang Quraisy yang baru datang ini, memang bingung, karena pintu gerbang jadi dipenuhi oleh orang. Satu kota Mekah di situ kan. Maka orang-orang Quraisy Mekah bilang, wahai Quraisy, maksudnya orang-orang yang dari kafilah, kalian dari mana? Mereka jawab, ya, kami dari Palestina. Spontan bertubi-tubi pertanyaan, kalian sempat kehilangan unta nggak di tengah jalan? Kata orang-orang kafilah, iya. Apa yang kalian lakukan? Orang-orang Quraisy Mekah nanya. Yang di kafilah bilang, kami dengar suara. Kami dengar suara tapi tidak tahu dari mana. Mengatakan, wahai Quraisy, unta kalian di lembah fulan. Kami ikutin, kami temukan unta kami. Lalu orang-orang kafilah balik bertanya kepada orang Mekah nih. Hai Quraisy, orang Mekah, kalian tahu dari mana? Satu orang pun dari kami belum ada yang masuk Mekah. Kalau sudah ada yang masuk, beritain mungkin. Ini belum masuk, baru datang, kafirnya sudah ditahan. Mereka semua berkata, dari Muhammad. Dari Muhammad. Satu kota Mekah, Bapak Ibu sekalian, yang kafir pun, oh kalau begitu benar nih ceritanya Muhammad. Terbalik dari tidak yakin cerita seperti ini, jadi yakin. Bayangin itu luar biasa. Semua ini beranjak dari keyakinannya Abu Bakar. Ini luar biasa kisah ini ya. Ini betul-betul membuat seorang muslim, kata para ulama, kalau seperti Abu Bakar, pokoknya ini benar, haram-haram, halal-halal. Kalau kita meninggal dalam keadaan Islam, ini agama yang benar. Kalau kita meninggal, benar-benar kita akan masuk surga. Yang dijanjikan itu bukan dongeng. Kalau orang berbuat dosa akan masuk neraka, dan itu juga bukan dongeng, maka itu dia akan hidupnya tenang. Penyakit yang dikena sama dia, seberat apapun, memang Allah yang ciptakan, dan itu hanya dalam proses dunia. Orang kalau sudah mati, nggak ada penyakitnya. Ruh itu nggak berpenyakit. Yang berpenyakit jasad kita ini. Makanya orang kalau mati, mau tumor, mau kanker, mau apa saja, hilang kalau dia mati. Gitu kan? Sudah nggak ada lagi. Nggak dibawa dengan ruhnya pada saat mati itu. Nanti kalau kita dibangkit akhirat, ada jasad baru yang Allah buatkan. Dan itu yang akan kekal nanti di surga atau di neraka. Gitu kan? Jadi itu prinsip dasar seorang muslim. Dia tahu itu.